Itu kapan seperti itu tuh kapan gitu loh. Kemudian berlandaskan hanya karena salah satu guru daripada Kiai Hasyim Asy'ari atau Syekhona Khalil itu dari kalangan Ba'alawi, lalu itu dianggap percaya kepada nasabnya gitu kan. Hal-hal seperti itu sebenarnya ya mohon maaf teman-teman, saya bingung mau ngomong apa sebenarnya itu. Karena apa? Karena saya tuh tidak sampai hati untuk merosting para alim ulama kita itu ya, yang memberikan kata pengantar kepada buku keabsahan nasabnya Ba'alawi. Saya nggak sampai hati. Jadi saya mau pilih bahasa gimana tuh kayaknya bingung saya tuh. Mendingan saya nggak ngerosting mereka, tapi saya ngerosting isi kitabnya aja. Gitu teman-teman. Monggo silakan. Ya kan biasanya kan kiai-kiai sepuh itu toh Gus, itu kan untuk bemper, termasuk apa guru sekumpul, terus kealiman kayak Haji Maimun Jubair dan Hadratus Syekh serta Syekh Nawawi, termasuk Syekh Khalil Al-Bangkalani. Nah, dari yang disampaikan itu biasanya yang menyampaikan orang-orang muhibbin yang awam, yang fakir ilmu justru ya, termasuk itu bersumber dari siapa? Dari kiainya gitu loh. Dari kiai yang membela Ba'alawi, bahwa kiai sepuh saja sudah memuliakan mereka, sudah mengakui mereka. Itu jadi mereka dengar. Nah, gimana Gus? Iya, artinya saya tidak sampai hati untuk merosting para kiai dari kalangan kita yang memberikan kata pengantar di buku keabsahan nasab Ba'alawi itu. Kenapa? Ya demi menjaga kehormatannya sendiri, gitu loh. Soalnya kalau kita roasting habis itu. Silakan baca aja sendiri. Kenapa? Ya karena saya masih menghormati dan menjaga, gitu loh. Mbok ya sudahlah, kalau nggak ngerti itu ya mbok diem gitu loh. Jangan karena kau dianggap kiai, dicium tangannya, dihormati, punya santri, lalu belagu gitu loh. Iya, sebenarnya kan kewajiban kita kan meluruskan toh Gus, seperti panjenengan yang paham tentang keilmuan, ya minimal kan memberikan education bahwa beliau-beliau itu tidak pernah, nah, itu supaya kami ini ketika ada yang bernarasi seperti itu juga bisa membantahnya dengan apa yang Gus Hasan sampaikan. Ya minimal copy paste lah gitu. Enggak, maksudnya gini loh, Mas Skincare. Kita ini kan kalangan pesantren ya. Kita ini kan kalangan pesantren gitu loh. Saya tuh 18 tahun di pesantren gitu. Dari kecil saya, dari umur 6 tahun itu sampai 18 tahun lah lamanya itu, sampai menikah saya itu baru keluar dari pesantren tuh. Ketika menikah saya keluar dari pesantren. Ada loh Gus, maaf artinya Gus, begini. Maaf Gus sedikit. Ya monggo. Ada yang menanyakan juga mana ada Gus Hasan nyantri di mana dia gitu. Ada yang tapping itu berkali-kali di rumah. Ketika ada yang nyebut nah, orang kayak gitu sampean tanggapi itu piye atau sampean ini? Enggak saya tanggapi, ada yang tapping gitu loh. Yang itu yang ya, biarin, itu kan menanggapi, sampean sampaikan itu kan menanggapi berarti gitu loh. Jadi gini Gus, saya itu sudah berkali-kali sering mengatakan ya, kita kalau buka Qomal itu sebaiknya yang kita baca, yang kita bicarakan, yang kita bahas itu tentang tidak bersambungnya nasab Ba'alawi. Sebab banyak juga dari para muhibbin ini tidak tahu duduk permasalahan. Mereka memang mayoritas itu muhibbin itu terkena framing. Ya, karena apa? Karena memang kita ini budaya membaca itu sangat berkurang. Beda kalau orang yang sudah pernah membaca penelitiannya Kiai Imad. Kalau dia tidak bisa menentukan, paling tidak dia diam. Tapi saya nggak yakin orang yang sudah membaca tesisnya Kiai Imad, dia tidak bersikap membenarkan penelitiannya Kiai Imad.
Itu saya nggak yakin. Pasti insya Allah dia membenarkan itu. Jadi framing-framing yang mereka lakukan itu akhirnya apa? Kita bisa melihat dari Muhyiddin. Di antaranya kita dituduh sebagai barisan sakit hati lah, barisan Wahabi lah. Waktu kemudian yang terakhir itu pengikut Dajjal. Itu mereka narasi-narasi yang mereka tidak tahu duduk masalahnya. Tapi juga bisa dimaklumi ya, mungkin di antara kita yang mengetahui ilmu nasab ini sudah bosen menjelaskan berkali-kali di Qomal. Tapi tidak disadari Qomal ini setiap dibuka, insya Allah 10-20% dari mereka itu yang baru tahu ataupun baru muncul. Ya, jadi kadang mereka ingin tahu apa sih polemik nasab ini, bagaimana sih, kan begitu. Tapi yang 80%, 70% mereka mungkin sudah tahu duduk masalahnya. Jadi harapan saya bagi orang-orang seperti Tengku Qori, Gus Hasan atau yang lainnya ya, yang bisa menjelaskan tentang keterputusan nasab Ba'alawi ini secara kitab, ya, itu tidak ada bosennya selalu berbicara di Qomal-Qomal ini. Meskipun dari kita ini sudah mengerti, tapi ada yang di bawah ini yang mungkin 10% sampai 20% pendatang baru yang belum tahu duduk masalahnya, atau mereka yang sudah terkena framing-framingnya Ba'alawi. Insya Allah dengan kita ya edukasi terus, itu insya Allah mereka akan tercerahkan. Sebab memang marketingnya Ba'alawi ini kepada orang-orang yang standar, yang tidak memiliki budaya membaca. Orang-orang yang tidak memiliki budaya membaca ini biasanya mudah terkena framing. Tapi kita harus percaya ya, hujah berupa dalil itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan framing. Framing itu seperti nggak ada artinya kalau kita bisa memberikan hujah dengan dalil yang kuat. Begitu dari saya, insya Allah yang lainnya bisa menambahkan lagi. Iya betul, itu sedikit dari saya. Jadi saya mantan Muhyiddin ya, jadi mungkin saya bisa bercerita sedikit. Jadi kenapa sih kiai kita dulu Gus, coba itu loh Gus. Nah ini saya cerita dulu, jadi supaya untuk menjadi pencerahan teman-teman juga yang masih jadi Muhyiddin. Artinya begini, 25-30 tahun yang lalu saya masih di pesantren itu memang sering kita pada acara PHBI ya kan, acara-acara Islam, peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi itu sering kita masih mengundang Habib ya. Artinya seperti itu, sehingga kan sampai dari kemarin 5-6 bulan yang lalu kita tersadarkan terhenyak sebenarnya. Artinya terhenyak kok bisa ya kayak gitu kan. Nah ini memang hal-hal dasar itu memang harus ditanamkan pada kita. Artinya kan begini, kita tidak hanya berbicara masalah nasab saja, tapi ajaran akidah Yaman ini yang mesti harus diberantas. Karena kita kan akidah kita itu akidah Islam, bukan akidah Yaman, dan itu sudah dipastikan itu dari Habaib itu menanamkan akidah Yaman, gitu loh. Jadi ketika kita terhenyak apa sih? Bukan hanya masalah nasab, oke kita yakini terputus. Nah, akidahnya ini harus kita sampaikan juga, akidah Yaman yang mereka tanamkan itu. Makanya kan saya sering bicara, berarti dendamnya Raja Abrohah itu masih turun-temurun kepada anak buahnya sekarang, Khabib-Khabib ini. Kan meskipun dalam konteks ini Khabib ini bukan orang Yaman, katakan seperti itu, sampai dia itu membuat Ka'bah di Yaman, Ka'bah kayak kita itu belajar haji-hajian ya ditanamkan sama anak-anak sekolah ya, kayak udah seperti itu, tapi mereka patenkan gitu loh. Nah, hal-hal semacam ini memang harus disampaikan, harus digaungkan kepada para Muhyiddin akut ini, seperti saya dulu mantan akut ini. Jadi supaya tersadar. Jadi untuk membuka hati dan pikiran kita bahwa hujah mereka tentang akidah Yaman itu sesat dan menyesatkan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Izin
satu putaran kalau musuh saya Kanda Riki nggak bicara, karena dia udah gemeteran itu Gus Hasan. Murid sama gurunya ada di sini, dia gurunya belum datang. Ada nanti setelah suhu baru saya untuk mengulas ke progres yang awal. Silahkan. Oke, siap. Monggo. Itu tadi siapa Bang Kumis ya? Benar itu, jangan pernah lelah memberikan edukasi. Kadang ada yang datang belum jelas, ada yang baru pertama kali. Sebenarnya apa sih permasalahannya? Para tuan-tuan guru dengan kemampuan keilmuannya itu kajiannya berat. Baru beberapa bulan yang lalu tuh banyak saksinya, termasuk Gus Hasan ada di sini. Gus, saya nggak paham tentang kaidah nasab. Buku-buku apa yang kalau akuntansi itu baru pengantar akuntansi. Nah, beliau memberikan tuh. Ternyata membaca saja belum cukup kawan-kawan. Walaupun wajib harus bisa membaca, tetapi harus bisa mengkaji, kemudian membandingkan dengan sumber-sumber lain. Barulah itu dinamakan menganalisa. Sehingga ketika kita berbicara dari hasil kumpulan semua informasi yang telah kita tampung untuk diambil sebuah resume atau kesimpulan. Nah, di sini yang teman-teman harus pandai. Kalau tuan-tuan guru kan bilang, Gus, jangan begitu dong, bentuknya seperti ini supaya mudah dipahami. Nggak bisa. Dari guru apa yang mereka berikan kita terima. Kemampuan mencerna, kemudian menarasikan ulang dalam rantai berbagi pengetahuan, ini yang harus kita miliki. Kalau saya lebih senang berbicara baik dengan kawan-kawan bawahan itu dengan visual. Saya sambil ngomong, papan tulis nih, whiteboard saya tulis-tulis, kadang gambar, biarpun jelek yang penting orang tahu ini mobil truk, ini gedung, ini pelabuhan misalnya. Nggak usah bagus, tapi orang tuh lebih mudah mencerna visual. Makanya di manusia gua di zaman Eropa itu kan mereka selalu menggambar, menceritakan kepada anak keturunannya bagaimana berburu, misalnya berburu bison misalnya. Visual itu lebih mudah dicerna karena dilihat dengan mata lalu dicerna daripada membaca, yang harus kita cerna lebih berat lagi. Nah, yang paling penting ada dua hal sebenarnya. Kalau kita cerita tes DNA, itu saya beribuan halaman itu dari berbagai referensi, puluhan atau ratusan jam nonton YouTube, datangi kawan-kawan saya yang dokter, minta pendapatnya, minta ilmunya, berat. Tetapi sebenarnya satu pukulan saja itu udah mematikan. Dengan ucapannya Rizik Syihab, siapa yang mengaku-ngaku zuriat wajib tes DNA dan harus ada kitabnya. Ini kan dua hal nih yang jadi pokok pembicaraan dalam tema nasab. Tes DNA dan ada kitabnya, yaitu kitab sezaman. Tes DNA kita cukup itu aja tuh. Dulu katanya wajib, kok sekarang setelah tahu bocorannya G bukan Arab, Yahudi malah difatwakan haram. Itu udah pukulan telak tuh. Makanya ketika orang itu kan dari kita tuan-tuan guru semua teman-teman kan menarasikan itu tuh. Semua orang bahasanya kompak karena udah paham. Oh iya, dulu lo ngomong wajib, sekarang jadi haram. Setiap ada Habib bicara yang luar biasa kasar, itu pasti di bawah tuh pada nulis tuh teman-teman yang udah paham. Bib, tes DNA dulu, berani nggak tes DNA? Itu mereka udah punya tuh pengetahuannya, bukan masalah DNA yang berbelit-belit. Kemudian mengenai kitab sejaman, waktu itu saya belum kenal banyak dengan teman-teman ya, termasuk Gus Hasan. Itu saya dapat ilmunya dari Santri Gunung, nonton di YouTube. Saya gambar dua tuh, mulai dari Putri Mulia Baginda Fatimah radhiyallahu anha, istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Turun ada dua cucu Nabi atau putra-putri beliau tadi berdua, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Turun ke bawah. Saya nggak gambarin semua namanya, tetapi yang sebelah kiri mulai dari Isa memperanakan Ahmad,
memperanakan tiga, Muhammad, Ali, dan Husain. Dengan bagan gini orang mudah tuh mencernanya. Kemudian di sebelah kanan dari jalur Hasan ada saya tulis cuma satu, Syekh Abdul Qadir Jailani, karena nanti tujuannya untuk membandingkan Nabi Muhammad punya kitab internal, eksternal, dan sezaman. Demikian pula nanti berikutnya Syekh Abdul Qadir Jailani ada bekas tulisannya yang bahkan masih dipelajari oleh santri-santri kita di pondok. Baru nanti masuk kepada timeline, saya kasih garis kayak duri ikan gitu, abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 saya garis bawahi. Disinilah titik pangkalnya. Ali Syakron mencantumkan nama Ubaidillah tapi pakai mesin waktu, diikutkan anaknya dari Ahmad bin Isa. Nah, gambar seperti ini itu mudah tuh dicerna. Atau kalau dinarasikan, saya kan sedang menarasikan nih. Nah, jadi intinya baru masuk apakah tokoh Ubaidillah ini tokoh sejarah atau hanya tokoh fiktif. Di situ pertempurannya teman-teman. Maksudnya kepada yang baru-baru pengen tahu nih apa sih pangkal permasalahannya, karena tidak didukung oleh kitab sezaman, itulah 12 pertanyaan yang ditanyakan dalam tesisnya Ki Imad. 12 pertanyaan itu saya sampai hafal itu karena berulang-ulang saya harus pahami bukan karena hafal doang. Intinya cuma satu, buktikan sumber sezamannya. Ternyata zong. Jadi kalau mereka bilang Robito Alawiyah meluncurkan buku 521 halaman bentuk hard copy, soft copy-nya 566 halaman, udah selesai. Apanya yang selesai? Tidak satu pun dijawab. Nah, jadi kita tidak boleh kepada guru-guru kita, Gus Hasan, Syekh Muhammad Zain ya, kemudian Tengku Kori, jangan begitu dong, harusnya begini. Enggak, muridlah yang harus mampu memahami, kemudian bagaimana nanti menarasikan dengan yang lain. Jangan pernah lelah teman-teman. Kalau kita capek, mereka juga capek. Buktinya kita bisa sambil ngopi, jalan dulu, woi mau beli ketoprak. Habib nggak bisa makan enak lagi, nggak bisa tidur nyenyak. Mereka pusing karena nasabnya bergantung kepada karena nasibnya bergantung kepada nasab palsunya. Rontok di nasab, rontok pula nasib mereka. Mereka kuat, masih merasa jumawa karena para muhibin masih membelanya. Target kita tuh sebenarnya muhibin. Mereka lah saudara kita satu akidah, satu nusa, satu bangsa. Mereka bukan imigran dari Yaman, cuma mereka ini sedang kesirep, sedang terhipnotis. Pelan-pelan, satu atau dua. Saya tuh bahagia kalau ada dengar saya dulunya muhibin. Rasa-rasanya kalau di dalam lintas agama teman-teman, ada yang dulunya berperang sama saya, sama Kang Riki. Saya mohon maaf, Acong, Kang Riki, dulu saya nyerang habis-habisan. Luar biasa jahat saya. Sekarang saya sudah mualaf 2 hari yang lalu di Masjid Anu. Aduh, dengar orang muhibin sudah melihat, membuka mata hatinya, menggunakan akalnya. Bukan saya samakan ya, bukan. Rasa bahagianya tuh sama gitu loh dengan ketika orang non-Islam masuk menjadi mualaf. Gitu Bang Kumis, sorry kepanjangan, standby. Baik, izin menindaklanjuti usulan yang tadi. Secara teknisnya barangkali ketika kita membuat tema, yaitu kami menantang Habib debat, setiap koma tulisannya seperti itu. Ketika ada yang naik, bukan berarti pada saat dia naik langsung berdebat dengan kita. Kita acarakan dengan dia. Kapan Habib mau debat? Habib silahkan bawa 2 orang, Habib lagi yang lain, sehingga jadi 3 orang. Nanti dari kami 3. Kapan kira-kira? Tolong nomor WA-nya biar mudah untuk dihubungi. Nah, dari situ kita menunjukkan bahwa kita tidak bermusuhan dengan mereka secara pribadi, person. Tapi kita akan perang debat pemikiran mengenai hal kebenaran, bukan kebencian antar pribadi personal.
sehingga kita bisa tukar HP atau WA untuk menyuarakan kapan dilakukannya. Setelah memang sudah fix, hubungi saya, hubungi Bang Acong, hubungi Gus Hasan, untuk kita wacanakan. Mereka misalkan hari apa, maka dari kita siapkan. Sebagai narasumber di kita banyak, ada Gus Hasan, ada Tengku Kori, ada Alkemi, dan banyak yang lainnya lagi. Nanti kita tentukan siapa yang akan menghadapi, termasuk ada Bang Acong dalam hal sejarah nanti Bang Acongnya. Jadi cukup kita 3 lawan 3 begitu, biar saya sebagai moderatornya kita tentukan untuk host tuh. Begitu ada yang naik, kita tentukan, kita kondisikan dengan dia kapan kita mau debat, bukan waktu itu kita debat. Sekarang misalkan kami menantang Habib debat, naiklah sekarang itu datang. Nah, bukan waktu itu kita debat, tapi kita rencanakan, kita wacanakan kapan mau debat. Silahkan bawa 2 orang Habib lagi untuk membantu, dan jangan ketinggalan datanya juga. Begitu barangkali untuk teknisnya ya. Jadi supaya kita itu menggiring kepada debat akademis dan intelek, tidak sporadis dan tidak ngawur. Edukasinya juga kita dapat kepada publik. Begitu barangkali host dan guru-guru semua, monggo. Usul host, biar agak kerenan dikit. Wahai Habib, no data, no talk. Tidak ada data, jangan bicara gitu loh. Tapi itu mungkin Bang Pudot itu nanti detaileringnya. Yang penting mereka berani dulu menerima dengan kita tanpa kesombongan dan dengan kerendahan hati. Setelah mereka datang atau naik, baru kita jelaskan, Bib, kami ingin melakukan diskusi atau debat dengan tema seperti ini. Waktunya mari kita saling baku atur. Nah, kapan mau head to head boleh, 2 versus 2 boleh, 3 versus 3 boleh. Nanti ada kategori, mau yang ketat tanpa data nggak boleh bicara, atau silakan bicara tapi kalau diminta mana buktinya baru kita buktikan, atau bicara tanpa data tetapi wewenang mutlak ada di moderator. Wah, ini sih belum menjawab, wah ini sih muter-muter dengan asumsi. Nah, moderator kan harus adil pada pihak Habib atau pada pihak yang tidak percaya Habib adalah zuriat Nabi. Gitu, standby. Ya, boleh seperti itu. Setuju, bagus itu Bang Acong. Jadi ada poin penting ketika kami menantang Habib debat. Nah, kita paham bahwa mereka itu sudah tidak mau debat karena merasa diri kalah. Tapi poin pentingnya mengenai mereka siap atau ada yang mau atau tidak, itu bukan progresnya. Itu adalah progres berkah kalau mereka mau. Progresnya adalah ketika ini digaungkan di setiap komal, ini juga bisa mematahkan atau menenggelamkan Habib. Ketika di mana-mana kami menantang Habib untuk debat, tapi tidak ada yang mau Habib yang datang, maka Muhyiddin ini akan menilai, berarti Habib ini sebetulnya pengecut, dan memang mereka mau tidak mau sudah mengakui fakta bukan darah keturunan Nabi. Andai mereka benar, mereka pasti siap untuk menerima tantangan itu. Jadi poin pentingnya di situ, kita proklamirkan bahwa Habib ditantang oleh kita, tapi tidak ada Habib yang berani. Itu poin pentingnya. Barangkali begitu, silahkan. Ya, bukan berarti merendahkan ya. Ya karena memang tidak punya ilmu, mana berani mereka debatkan gitu. Itu pertama. Yang diajukan paling orang-orang santri-santri kita seperti Wafi dan lain sebagainya, itu aja paling. Gitu. Ya, makanya kita yang judulnya itu kan seperti itu. Tantangan debatnya kepada Habib. Nanti kalau kita belum kenal, apalagi pakai nama akun yang kita baru lihat, hukumnya wajib semua peserta debat open cam tampak muka. Udah itu ditutup nggak apa-apa. Kan suaranya kita udah kenal nih. Begitu berubah berarti ada joki kan gitu ya.
Nah, tetapi kalau orang-orang sudah yakin hostnya atau moderatornya, bener nih, ini Acong adalah unggul sudrajat, nggak perlu diminta buka kamera pun nggak apa-apa. Tapi kalau kita belum tahu ini Habib atau Muhibin, wajib itu buka kamera tanpa wajah, baru tutup lagi, nggak masalah. Saya yakin kalau progres ini digulirkan akan menjadi sebuah kebingungan buat mereka. Maju kena, mundur kena. Mereka naik, mereka nggak punya potensi untuk itu. Mereka tidak naik, dianggap kalah oleh publik. Ini yang kita sodorkan. Iya. Mundur Lah kitab-kitab mereka sendiri terkait akidah Yaman itu sendiri, kayak Sahrul Ainiyah dan lain kitab-kitab sebagainya gitu loh. Jadi itu aja. Jadi memang kepentingan mereka itu seperti ya kepentingan doktrin lah kepada ya kami dulu lah kurang lebih gitu loh, kurang seperti itu. Terima kasih. Izin lagi, Kanda Riki itu bisa berseri-seri loh, ya, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya baru saling ketemu nih, lalu disepakati misalnya besok jam 20 pesertanya head to head atau 3 lawan 3, temanya satu tentang nasab misalnya, ya, maksudnya tentang kitab nasab atau tolok ukur nasab misalnya. Nanti bisa dilanjutkan tuh seri berikutnya, sejarah misalnya, atau dampak dari makam palsu misalnya. Nah, mereka tuh udah bingung kok, serba salah mereka. Ya udah tuntut aja, bawa tuh Habib Lutfi ke laporan polisi. Itu mereka udah saking paniknya tuh. Jadi serba salah memang langkah mereka ini, ruangnya makin sempit. Tapi izin Kanda Riki dibagi beberapa seri, jangan satu diborong semua panjang banget. Satu topik besok malam insya Allah misalnya tentang kaidah nasab atau tolok ukur mengisbat. Kemudian malam berikutnya atau minggu depannya sejarah yang dicoreng. Nah, berikutnya terserah dah gitu. Tapi jangan semua persoalan dijadikan satu. Kanda Riki standby. ya, intinya kalau untuk tema kita akan ajukan beberapa tema, entah 3, entah 4, entah 5. Nanti disepakati kedua belah pihak. Misalkan tentang sejarah, misalkan tentang nasab, misalkan tentang genetika DNA. Jadi nanti misalkan juga tentang filologi, ya kan? Nah, itu dipilih disepakati oleh kedua kandidat debat begitu. Tim ini dan tim sana disepakati dari yang diajukan oleh kita, yang mana yang akan session pertama kita debatkan. Setelah sepakat baru kita mulai. Nah, untuk khusus Gus Hasan dimohon kesediaannya untuk menjadi narasumber sebagai backup kita, Gus Hasan. Barangkali begitu, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, mengingat bahwa di kami ini Gus sangat diandalkan mengenai pengetahuan itu. Pengetahuan lain saya punya, yang lain juga punya, tapi Gus Hasan ada satu kelebihan yang bisa menjadikan narasumber kita, perwakilan kita. Barangkali gitu, Gus. Ya, siap. Saya jadi debaternya apa narasumbernya nih? Iya, narasumber untuk debat, jadi sebagai debater nanti. Kalau 3 misalkan Bang Acong, Gus Hasan sama Tengku, atau Bang Acong, Gus Hasan sama Alkemi, gitu kan. Jadi 3 orang dari kita, 3 orang dari mereka. Ini kita wacana ya, mudah-mudahan Habib ada yang berani. Tapi minimal kalau mereka tidak ada yang berani, kita dibumingkan agar mematikan arogansi mereka. Jadi nanti ini ada bisa menjadi hujah para
para pejuang kita ketika mereka tidak berani ditantang, maka itu jadi hujah. Gimana lo itu tantangan di mana-mana, Habib kok nggak berani, itu kan bisa jadi hujah untuk melecehkan mereka. Dalam arti melecehkan, untuk mereka ada keberanian secara resmi, diskusi secara akademik, secara intelek, bukan ngawur, ada caci maki, keluar bahasa binatang. Begitu barangkali Gus, silakan. Ya, oke, betul, setuju, sepakat. Gimana host? Saya ingin dengan host dulu, host. Hadir host. Ada uang masuk ke Dana ini. Siapa yang ngirim ya? Alhamdulillah. Oh, ternyata ini nomor TikTok. Dana saya perlu nggak Gus? Enggak, TikTok ngirim uang ke Dana, TikTok. Iya, ini nomor Dana saya, barangkali perlu saya kirim ke Gus gitu loh. Kayaknya saya nggak perlu deh, soalnya saya sudah punya rekening Dana. Astagfirullahaladzim. Itu sudah begitu halusnya Dana, saya ngomong. Bicara Dana, saya ngomong kan pakai mic dan earset yang wireless. Jadi kalian Ya. suka nggak ngelihat layar ya. Saya berterima kasih kepada yang memberikan 1 mawar ataupun lebih besar. Cuma memang saya tidak Sering diblokir terbiasa kayaknya begitu dikasih langsung berterima kasih ya. Nah ini mumpung santai, Oke, saya teman-teman. berterima kasih kepada semua teman-teman, baik itu yang besar ataupun 1 mawar. Itu adalah perlambang teman-teman juga turut berjuang dalam dukungan dan doa. Thank you, standby. Ya, betul teman-teman. Terima kasih yang sudah memberikan gift-nya. Itu adalah bentuk dukungan kepada kami gitu kan. Walaupun sedikit, hanya mawar, nggak ada masalah. Nggak dikasih gift pun nggak apa-apa. Karena tujuan kami itu adalah untuk bersama-sama mencerdaskan umat dari pembodohan-pembodohan akidah yang mengatasnamakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu teman-teman ya. Jadi saya juga mohon maaf kalau selama ini saya banyak diam, kurang responsif. Karena apa? Karena saya punya tugas yang sangat berat ini teman-teman. Di antara tugas saya itu, ini ada kitab bantahan dari Ki Abdul Ghalib Sahuri akan keabsahan nasab Ba'alawi yang ditulis oleh mereka, yang oleh Ki Abdul Ghalib dikasih nama An-Nubdhatuz Zakiyah fi Raddi Zalalil Hujjah. Itu. Nah, ini saya diminta oleh beliau untuk menerjemahkannya gitu teman-teman. Jadi saya kadang-kadang naik komal itu sambil menerjemahkan kitab ini gitu loh. Kemudian yang kedua dari kitabnya Kiai Ja'far Shodiq Fauzi, paman daripada Ki Abdul Ghalib Sahuri ya. Beliau juga membuat satu kitab namanya As-Safahatul Mujliyah. Itu juga isinya adalah menjelaskan ya prinsip dasar di dalam ilmu nasab supaya bisa dimengerti semua kalangan. Itu pun teksnya berbahasa Arab, jadi mau tidak mau saya menerjemahkannya dulu gitu kan. Lain daripada itu, saya membuat cetakan buku yang kedua dari 13 poin memahami polemik nasab. Dan yang keempat, teman-teman kemarin ya ada yang minta untuk mengulas tentang perbedaan karomah, mukjizat, ma'unah, kurofat, syafaat ya dan ihanah gitu teman-teman. Jadi saya mohon maaf kalau kurang respon dan banyak diam gitu. Dan saya sangat berterima kasih sekali dan sangat bangga sekali telah muncul ya para pejuang-pejuang dalam mencerdaskan umat seperti Ustadz Acong ya, seperti Ustadz Riki dan lain sebagainya. Terima kasih banyak sudah meringankan beban kami gitu. Lanjut teman-teman, saya sambil nulis ini teman-teman. Host, Hostnya mana ini? mana hostnya ini? Itu Hostnya Gus, lagi tolong ngasih makan diralat. Saya ayam. bukan Ustad. Gus, diralat Gus, Lagi ngasih malu makan saya ayam, Gus. dia punya ayam, piara ayam. Iseng-iseng nggak mau jawab yang di bawah diralat, ya, Gus. karena lagi Saya malu kosong. Gus. Bang Riki, Bang- kalau Bang bicara Niko Ustad, belum.
Ustaz Acong, maaf nih, saya mau nanggapi Bang Riki sebentar saja. Bang Riki, kalau bicara Ustadz ya, sebenarnya semua yang ada di Indonesia ini nggak layak dipanggil Ustadz, gitu loh. Kenapa? Karena kalau berdasarkan sejarah nih, ya Ustadz itu bukan bahasa Arab, Ustadz itu bahasa Persia, gitu loh. Ya, jadi Ustadz itu artinya bukan guru sebenarnya. Kalau guru itu bahasa Arabnya muallim, gitu loh. Itu guru. Nah, terus dari mana Ustadz ini? Dulu di zaman Sultan Harun ar-Rasyid, ya, beliau itu adalah Sultan pertama yang membuat universitas, ya, di mana di situ dosennya salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Sarjana pertamanya itu adalah Ibnu Khaldun. Nah, titel akademiknya Al-Ustadzul A'dham, gitu loh. Jadi Ustadz itu titel akademik. Nah, seiring berjalannya waktu, nah, para orang-orang yang memiliki titel akademik Ustadz itu mengabdikan dirinya dalam dakwah. Sehingga akhirnya semua para pendakwah, baik guru ngaji apa segala macam, itu dipanggil Ustadz, gitu loh. Nah, kemudian masuk ke lingkaran Indonesia nih, ke bumi Nusantara nih, gitu loh, ya. Asalkan dia itu pakai peci, pakai sorban, ya toh, jadi imam, itu sudah dilabeli Ustadz, gitu loh. Itu teman-teman. Nah, jadi ini Ustadz dalam Oke, perspektif bahasa Indonesia, bukan Ustadz dalam perspektif sejarah, gitu. Lanjut Mas Acong. Oke, siap Gus. Oke, siap Udah Gus. Yang penting diaminkan isinya aja, ya. diaminkan. Dia Ya, dari dulu nih amin. guru saya sebenarnya, Gus Hasan. Cuma Iya. beliau orangnya tawadu, malah difitnah saya yang jadi gurunya Ustadz Riki. Kan kebolak-balik itu dia. Ini Kanda Riki, ada tamu nih. Saya baru lihat layar. Ada Kang Mas Siapa? Niko. Mungkin diberi Oh, iya. kesempatan dulu. Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semuanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. para kiai, para ustadz semuanya yang di Komal ini, mudah-mudahan sore ini di sini sore hari ini kita semua mendapatkan berkah ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Amin. Baru masuk ini baru sedikit dengar tadi dari saudara-saudara sekalian, melihat judulnya ini Habib ditantang debat berani ndak. Ini pertanyaan ya, judul pertanyaan ya. Kalau saya jawabnya ini ndak berani itu. Ini kan pertanyaan ini kalau ndak salah judulnya ini. Sebab sudah 2 tahun udah ada kesimpulan, dan baru-baru ini mereka udah menyatakan berhenti, tidak usah membahas masalah nasab, sebab saya sudah punya keyakinan sendiri. Jadi kayaknya tidak ada itu yang berani kalau ditantang betul-betul begitu, sebab mereka sekarang polanya itu sudah berbeda, caranya untuk merekrut muhibbin itu sudah berbeda, ndak seperti dulu. Kalau seperti dulu kan dalam diri saya mengalir darah Rasulullah, kan takut itu kalau udah begitu. Kalau sekarang udah enggak, sekarang halus mereka, mendekati para kiai ya, sowan gitu. Kadang isi pengajiannya itu menjunjung para kiai di kampung. Baru saja tadi malam saya bagaimana trik mereka, ternyata begitu. Jadi halus sekarang mereka, yang tadinya kasar halus. Gitu. Kalau ditantang, jelas-jelas ditantang nggak berani saudaraku itu, para Habib khusus Habib ya, jangan artinya memberikan mandat kepada muhibbinnya untuk berdebat ya.
percuma gitu. Kalau Habibnya sendiri nggak berilmu rata-rata kok, menurut saya gitu. Kalau ngisi pengajian itu nggak seperti ulama-ulama kita itu. Bang Niko, mungkin temanya di bawah tuh saya tulis, kami menantang Habib debat begitu. Ya juga nantang juga ndak ada yang berani lah, udah jelas itu. Apalagi melihat komal-komal yang semacam ini, banyak referensinya, banyak kitab-kitab yang sudah dikaji. Mereka sekarang udah dengan keyakinan gitu loh, hanya mengimani saja. Alasannya yang kiai-kiai zaman dahulu yang positif ini dikasih masukan ilmu-ilmu yang seperti kita bahas pada sore hari ini agak susah sih. Jadi itu sementara pendapat saya. Terima kasih para kiai, para ustadz. Lanjut. Izin menanggapi boleh ya guru-guru? Silakan. Jadi Bang Niko yang disampaikan itu betul Bang, itu fakta. Fakta itu yang terjadi benar. Cuman ada satu progres yang ingin kita angkat dengan kami menantang Habib debat. Mereka itu di komal-komal di TikTok mereka masih tetap bercokol. Bahkan buka komal sendiri membicarakan Kiai Imad, membicarakan kita-kita dengan tuduhan-tuduhan palsu. Disebut Wahabi lah, disebut Syiah lah, disebut Dajjal lah. Nah itu para Habib yang buka komal. Dengan kita membumingkan menantang Habib, apakah mereka tidak punya malu nanti? Dia buka koma, banyak buka koma, tapi di bagian lain ada tantangan buat mereka. Tapi mereka nggak berani menyambut tantangan itu. Jadi satu sisi kita sedang menghancurkan sebuah keegoan mereka. Ego mereka, kemudian jumawa mereka. Toh ketika mereka ditantang, mereka tidak ada yang berani. Semua kita bumingan tiap komal-komal itu, tagnya, tagline-nya, temanya, kami menantang Habib debat. Nah ketika mereka tenang-tenang, asik-asik di komal mereka gitu kan. Nah datanglah dari kita di bawah, jangan enak-enakan lu ditantang. Pasti netizen yang di bawah tuh typingnya akan begitu. Ditantang lo, berani nggak? Bukan beraninya buka koma sendiri kan gitu. Ayo berani nggak? Mana yang mengaku Habib? Gitu kan. Nah ini untuk apa ya namanya, membuka mata publik. Inilah Habib sebenarnya perilakunya. Mereka hanya beraninya menghibah, tapi ketika kita sandingkan untuk dikoneksikan dua arah, mereka nggak berani, alias pengecut. Itu barangkali poin yang sedang kita ingin usung Bang Niko, barangkali kita sepemahaman. Silahkan. Ya setuju. Itu kan ini sebagai apa ya, pintu lah untuk menantang. Itu sebagai tujuannya kan supaya mereka menyadari tidak mampu, dan nanti yang menilai itu yang mendengarkan atau yang melihat kan gitu. Nanti para muhibinnya kan menilai sendiri. Hati jujurnya tidak bisa inilah, tidak bisa memungkiri lah. Setuju sekali itu Ustadz Riki. Memang tujuannya memang begitu, saya paham itu. Nah, kita menantang terus, jangan kita berhenti sampai di sini. Untuk supaya mereka berani ndak. Kalau nggak berani kan berarti memang nggak bisa, nggak mampu gitu aja. Yang menilai nanti muhibinnya sedikit demi sedikit nanti berubah, itu saya yakin itu. Terima kasih. Ya, mohon izin menyampaikan satu putaran ya. Jadi begini, pada dasarnya mereka itu Robito ya, terutama ketuanya ya, itu sudah mengultimatum kepada semua kalangan habaib maupun muhibbin agar tidak membuka ruang-ruang debat. Bahkan mereka dilarang untuk membuka internet ataupun ruang-ruang media sosial yang membahas masalah nasab. Itu mereka
di ultimatum supaya jangan mengikuti dan jangan membuka itu. Jadi bukannya kita mau pesimis ya dengan tantangan debat itu, tapi itu sudah menjadi ultimatum bagi mereka, melarang untuk mengikuti debat-debat, bahkan dianjurkan untuk menutup perdebatan masalah nasab ini. Jadi maka dari itu saya tadi mengusulkan kalau bisa judul dari narasi itu yaitu edukasi. Karena dengan edukasi ini itu mereka lebih panas dibandingkan dengan obrolan-obrolan santai. Meskipun edukasi itu berupa obrolan santai, tapi paling tidak ada membuka kitab lah, menjelaskan berulang kali di mana sih terputusnya mereka ini. Oh, di kitab ini. Oh, nama ini yang tidak ada. Oh, nama ini yang dicangkok. Itu mereka lebih kepanasan dibandingkan dengan berdebat. Karena mengedukasi kepada muhibbin itu mereka tidak mengharap bahwa muhibbin ini bisa teredukasi. Jadi mereka masih berharap muhibbin ini tetap bodoh, tetap dungu untuk bisa menjadi muhibbin. Jadi bukan berlandaskan pesimisme, tapi kita sudah mendengar ultimatum-ultimatum dari mereka dan ini sudah terbukti. Kita sudah jarang menemui mereka mau berdebat. Ya, kadapun kalau mereka buka komalnya itu cuma obrolan-obrolan yang mengaburkan masalah. Mengaburkan masalah, iya. Sekitar mereka, kemudian komalnya menghina, itu mukimat, selalu begitu. Jadi kalau saya lihat pola-pola itu untuk menutup diskusi. Jadi dialihkan ke masalah menghujat ataupun arogansi mereka, menghina para pendukung Kiai Imad. Pola-pola itu diterapkan untuk menutup celah-celah edukasi ini. Maka itu saya selalu menyarankan komal itu sebaiknya dalam satu hari 24 jam itu minimal 3 jam ada ruang edukasi. Kasih aja judulnya kitab hurufat misalnya. Kan banyak itu kitab mereka yang hurufat, ada 5 atau 10 kitab itu. Bongkar aja itu supaya muhibbin tahu akidah mereka ini ternyata kayak begini. Ini akidah yang mereka sembunyikan, ternyata modelnya kayak gini akidahnya. Ya, dengan cerita-cerita hurufat itu istilahnya sudah mulai gamang para muhibbin ini, gitu loh. Nah, itu yang mereka tidak kehendaki. Karena apa? Kitab-kitab itu dari dulu sama mereka itu disembunyikan itu baru terbongkar waktu zaman Imad ini, Kiai Imad ini. Sebelum adanya Kiai Imad, kitab itu tersembunyi. Jadi dengan terbongkarnya kitab-kitab hurufat mereka itu menjadikan mereka itu kepanasan. Jadi alangkah baiknya kalau menurut saya ya, kita diedukasikan, dibongkar aja itu kitab-kitab hurufat mereka, disampaikan kepada masyarakat, ini akidah yang sangat berbahaya, ini sekte yang sangat berbahaya, harus dilawan, paling tidak dihindari. Begitu. Silahkan dilanjut. Baik. Bang Kumis, sebentar Bang Acong, satu putaran saya. Gue mau berangkat ini, jadi gue minta prioritas Kanda. Ya. Silakan. Satu putaran singkat saja. Bang Kumis, itu kita menjalankannya paralel. Gue lebih setuju kepada edukasi, tapi juga kita untuk mematahkan ucapan-ucapan lancang dari Komal Habib yang intinya hanya menghujat semua ya, mulai dari Kiai Imad, kita semua tuh dihujat, dikatakan begini begitu. Nah itu ayo kita tantang. Jadi persentasenya bisa saja 75% edukasi, 25% untuk berdebat ini. Dan itu nggak perlu tiap hari. Makanya dari awal tadi saya bilang, komal-komal jangan hanya buka ngobrol ngalur ngidul, nanti lama-lama nggak jelas arahnya mau kemana. Kita hargai para netizen, mereka juga meluangkan waktu, meluangkan kuotanya. Nah ini untuk mematahkan nih komal-komal, toh mereka juga tidak mengindahkan perintah dari Ketua Rubik, toh buktinya mereka masih main kok TikTok, masih bergosip-gosip, bergibah-gibah,
Nah, ini itu aja dibagi prosentasenya, mau 80-20 kek, mau 90 edukasi, 10% debat kek. Intinya ayo jangan banyak ngomong, jangan cuma pencot. Sekarang kita adu argumentasi, itu bagus menurut saya. Jadi mereka sudah tidak punya ruang sama sekali. Betapa memalukannya, woi ditantang debat no. Pasti mereka akan, oh enggak kami dilarang. Tapi kan pilih-pilih, tetap main di TikTok juga, tetap ngomongin juga Kiai Imad, tetap ngomongin kita juga orang yang justru mereka putar bahwa kitalah yang tidak menggunakan akal, kitalah orang-orang kualat, pengikut Dajjal itu barusan kita disebutnya oleh Muhyiddin.